Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa fantasi emas yang berada dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi sangat aktif, seolah-olah dia tidak bisa menahan diri untuk keluar dari tubuh Xiaoyan. Meskipun dia belum menerobos batasan, dia sebenarnya telah mengaktifkan tubuh 10.000 Zhang, dan kekuatan yang berasal dari tubuhnya begitu familiar, sehingga Jin Huanshen percaya bahwa dia sangat jelas tentang arti kemunculan Xiaoyan saat ini. Tubuh 10.000 Zhang. Mungkinkah dia benar-benar dewa asli yang super raksasa? Alasan mengapa jiwa super raksasa Zheng yang membunuh ratusan orang dari klan dewa tidak pernah muncul lagi, adalah karena jiwa tersebut telah diambil oleh dewa jahat. Jin Huanshen merasa sangat takut, memikirkannya saat ini, tetapi dia memang hanya pernah melihat dewa asli super raksasa sekali dalam ingatannya. Tentu saja, dewa asli super raksasa yang dilihatnya jauh lebih besar dari Xiaoyan. Namun, cara Xiaoyan berubah dari 4.000 menjadi 10.000 kaki benar-benar berbeda, dari pembesar berkelanjutan dari tubuh jiwa biasa. Apa yang tampak seperti penghancuran diri, sebenarnya adalah metode transformasi untuk melepaskan energi agung dan darah di dalam tubuh, sehingga Xiaoyan bisa berubah menjadi roh 10.000 yuan dalam sekejap. Bahkan Xiaoyan, yang tiba-tiba bertransformasi pada saat ini, sangat terkejut dan terkejut, karena dia baru saja melepaskan salah satu bola emas gelap, dan ukurannya langsung berlipat ganda menjadi 10.000 kaki. Mungkinkah dewa asli super raksasa yang disebutkan oleh Jin Huanshen, benar-benar dapat berkembang sejauh mana tubuh ini jika dia terus melepaskannya? Xiaoyan tidak tahu berapa banyak bola emas gelap yang ada di tubuhnya. Setidaknya dalam pengamatan singkatnya, Xiaoyan telah melihat lebih dari satu bola mengalir di darahnya. Apa ini? Saya belum pernah melihat Yuan Shen sebelumnya. Yuan Shen secara fisik dapat menembus hingga 10.000 kaki sebelum mencapai alam leluhur. Ini menarik dan menarik. Pria jelek itu bukannya tidak sabar atau tidak sabar. Melihat raksasa yang ada di alam, kebingungan, matanya bersinar dengan rasa ingin tahu yang kuat, dan dia sepertinya lebih tertarik membunuh Xiaoyan. Dengan cara ini, tubuh fisik tidak pernah tercatat di dunia iblis. Jika dibiarkan menerobos ke alam leluhur, bukankah tingginya lebih dari 10.000 kaki? Pria itu menyilangkan tangannya dan menatapnya dengan penuh minat, seolah dia sedang menunggu Xiaoyan menerobos. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba mengalami kesurupan, merasa seperti awan, dan ketika kegelapan menyapu dirinya, cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus. Xiaoyan melihat lebih dekat, dan dewa emas muncul di depannya. Saat dia melihat dewa itu, Xiaoyan tercengang. Karena dia menyadari bahwa dewa emas ini telah muncul di hadapan dewa emas ketika dia menerobos keabadian kaisar. Saat itu, Xiaoyan seperti seekor semut di hadapan dewa emas, kini meski ia masih lebih besar darinya, setidaknya ukurannya sebanding. Hanya dari segi bentuk tubuh. Saat berada di depan dewa emas, Xiaoyan masih merasa seperti semut. Sebelum Xiaoyan sempat memikirkannya, sesosok tubuh tiba-tiba memukul perutnya dengan sangat cepat hingga dia hampir tidak bisa menangkapnya. Xiaoyan menyemburkan darah sambil meraung, dan di saat yang sama, seluruh tubuhnya membentuk lengkungan dan melesat ke belakang. Terdengar suara yang teredam, dan sosok Xiaoyan kembali dipukul dengan keras, ia hanya merasakan tubuhnya dibombardir terus-menerus, segera Xiaoyan mengecilkan tubuhnya ke ukuran normal, sebelum ia melihat sosok yang menyerangnya. Itu adalah kucing tak berbulu dengan telinga tinggi tegak, kelopak mata terkulai, dan kulit sangat kendur. Salah satu rantai wasiat Sensi dibangun ketika kucing ini secara resmi mencapai keabadian kaisar. Juga dikenal sebagai Dewa Abadi. Mengapa Mi Xiaozi masih sangat lemah, kapan dia bisa melawan? Dewa Abadi memandang Xiaoyan dengan ekspresi kecewa di mata kucingnya, ia tampak sangat ingin berharap Xiaoyan bisa tumbuh secepatnya dan bisa bertarung dengannya.
Xiao Yan menyeka darah dari sudut mulutnya, dia tidak menyangka akan datang ke sini saat ini, dan melihat dewa abadi yang memiliki sifat kadal dewa. Xiao Yan kemudian menstabilkan tubuhnya. Apa yang sebenarnya kita masuki di sini adalah ruang yang dibentuk oleh kesadaran. Para petarung sebenarnya di Pagoda Suling Zichen memiliki pendekatan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Senior, mohon pencerahannya. Kali ini Xiao Yan tidak lagi sama dengan masuk dan keluar dari keabadian Kaisar. Meski masih berada di bagian ketujuh, tubuh fisiknya adalah yang pertama memasuki tahap keabadian ilahi, melalui teknik takdir Raja Jahat. Meskipun Xiao Yan bahkan tidak bisa bertahan dari serangan tadi. Menghadapi Dewa Abadi, Xiao Yan tidak takut, tetapi mengambil inisiatif untuk menantangnya. Bocah, kamu cukup berani untuk menantang. Ambillah langkahku. Jika kamu tidak mati, aku dapat membantumu. Dewa Abadi tertawa terbahak-bahak, sepertinya tidak menyangka Xiao Yan akan mengajukan permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Bagaimanapun, kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Salah, mohon minta senior untuk mengambil tindakan. Xiao Yan dengan tegas mengepalkan tinjunya dan mengangkat tangannya, seolah-olah dia sekali lagi mengangkat tubuh fisiknya hingga 10.000 kaki. Tak hanya itu, tubuh fisik Xiao Yan terlihat terus-menerus meledak, lalu menyatu menjadi cahaya keemasan. Sosok Xiao Yan hampir sebesar tubuh emas yang muncul di hadapannya. Tubuh Xiao Yan juga bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah dia sedang mencoba bersaing dengan Dewa Emas. Oke, ini bukan sekedar pembahasan saja, tapi juga yang Anda perlukan saat ini. Zimao mengangkat tangannya, lalu melanjutkan membunuh Xiao Yan. Dewa Emas di sini yang menutupi langit dan matahari mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Xiao Yan mengikuti indik telinga Zimao. Saat ini, Xiao Yan dengan panik mencari bola emas gelap di tubuhnya, dan dia sudah menemukan 10 di depannya. Namun, sebelum Jin Zixi tiba, pikiran Xiao Yan melayang pada bola. Lepaskan ledakannya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia meledakkan untuk mengurangi peradangan, tapi dia harus tahu bahwa bola emas gelap ini adalah kekuatan dari tubuh fisiknya, sama seperti tubuh yang dideritanya sekarang. Yang terkandung di dalamnya adalah kekuatan yang dibutuhkan oleh dewa asli alam leluhur. Dalam kegelapan, cahaya keemasan terang meledak dan kilat emas yang tak terhitung jumlahnya melintas. Dalam kegelapan, kerangka sepanjang puluhan ribu meter muncul dengan daging dan darah, dan kemudian tumbuh dengan cepat. Sebelum tubuh fisiknya tumbuh, Xiao Yan juga mengangkat lengan kerangkanya dan membantingnya ke arah salah satu dewa emas. Zhu Xinzi. Pada saat perintah ini, meridian daging dan darah di lengan kerangka besar Xiao Yan tumbuh dengan cepat dan memanjat keluar. Saat menyentuh jari emas, pertumbuhannya hampir selesai, tetapi hanya yang ini yang tumbuh. Itu hanya lengannya, sisanya masih berupa kerangka. Itu karena kekuatan Qi dan darah saja tidak cukup. Ketika dia berubah menjadi Wanzang, dia berhasil memadatkan tubuh fisiknya, tetapi sekarang Xiao Yan melepaskan 10 darah emas gelap sekaligus, tetapi tidak dapat memadatkannya sepenuhnya. Mungkin bisa dipadatkan, tapi butuh waktu. Tubuh fisik terlalu besar dan dapat berubah secara instan, sehingga memang membutuhkan kekuatan fisik yang sangat kuat. Xiao Yan belum menerobos ke Zongjing Yuanshen dan sekarang ingin berubah menjadi 100.000 kaki, yang memang di luar batas kemampuannya. Itu hanya tubuh fisik, meski tidak terkondensasi, namun kekuatan yang satu ini cukup mengejutkan.